Hai semuanya, welcome back to my channel. Senang banget bisa ketemu kalian lagi hari ini. Aku harap kabar kita semua baik dan sehat selalu. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan juga patuhi protokol kesehatan. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku, salam kenal, nama aku Devi. Aku suka buat video tentang gaya hidup minimalis, tentang budgeting, dan tentang lain-lain. Dan buat kalian yang selalu setia untuk nonton video aku, thank you banget buat kalian semua teman-teman onlineku. Jadi aku lihat ternyata udah lama juga ya kita nggak ngomongin tentang minimalisme. Makanya hari ini aku mau sharing tentang decluttering, yaitu adalah kebohongan-kebohongan yang sering kita munculkan kalau kita lagi declutter. Sebenarnya aku bilangnya itu kayak pikiran kita mempermainkan kita supaya udah deh nggak usah declutter. Nah, ini adalah pikiran-pikiran yang sering muncul untuk mengelabui kita saat kita lagi declutter. Jadi tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Kebohongan yang pertama adalah aku belinya mahal. Ya nggak sih, pasti banyak dari kita yang gagal declutter karena inget ini aku belinya pakai nabung 7 bulan loh. Ini aku belinya tuh nggak jajan selama 5 bulan. Coba pikir lagi, kalau misalnya kita nggak declutter, itu harganya lebih mahal. Karena apa? Kalian nggak pakai, itu barang cuman disimpan doang. Sebenarnya kalau barang itu disimpan doang, artinya itu kita juga bayar loh. Tapi dalam hal yang lain, bayar apa? Bayar waktu untuk ngurusin barang yang nggak kita pakai. Misalnya kita punya tas harga 20 juta, padahal tas itu kita nggak suka. Tas yang cuman buat arisan 1 kali doang. Akhirnya tas itu kalau nggak diurus, ya rusak. Jadi ibaratnya 20 juta malah kebuang-buang. Terus kita juga bayar secara emosi, karena tiap kita lihat barang itu, ya itu tadi muncul, aduh itu mahal, udah aduh itu sayang, gini-gini. Itu secara emosi kita membayar. Jadi kalau buat aku sendiri, yang sering aku taruh di pikiranku sebelum membeli barang ya, itu kayak cost per use-nya. Kalau misalnya aku beli barang ini mahal, berapa lama sih aku akan pakai? Sering gak sih aku pakainya? Karena kayak tadi contohnya, misalnya tas 20 juta, tapi dipakai untuk arisan 1 kali. Ya berarti nggak make sense aja buat aku kalau cuma dipakai 1 kali dan harganya 20 juta. Beda kalau misalnya mungkin harga 20 juta tapi memang barang itu benar-benar ngasih value yang besar ke kita dan barang yang memang benar-benar kita pakai. Kebohongan yang kedua adalah ini tuh jarang, limited edition kak. Aku beli barang itu ngantrinya ya sampai 2 bulan. Aku tuh sampai harus pergi ke Singapura untuk beli barang ini loh kak. Nggak bisa di declutter. Oke. Kalau kalian kolektor, aku bisa paham ya. Karena setahu aku kolektor itu emang punya ikatan khusus sama barang-barang. Karena memang dia itu mempunyai nilai dengan barang-barang tersebut gitu ya. Sejarang apa sih, limited edition apa sih? Ya kayak tadi sih menurut aku balik lagi. Kalau kita nyimpan barang itu harganya malah akan jadi lebih mahal. Kita harus buang-buang waktu ngurusin. Kita harus bayar dengan emosi kita dan lain sebagainya. Kecuali memang ya, aku juga nggak nyuruh untuk semua barang yang memorabilia atau sentimental item untuk di-declutter. Enggak. Tapi coba jujur sama diri kita sendiri. Berapa sih sentimental item kita yang bener-bener sentimental? Yang bener-bener itu ngasih memori yang membahagiakan kita. Bukan sekedar kayak memori yang ini surat waktu aku zaman SMP dari mantan pacar aku. Tapi ya balik lagi, buat aku kalau misalnya kita emang gak bisa ngelepas barang sentimental itu, ya coba aja gitu loh. Kalau emang barang itu benar-benar ngasih kita hal yang bernilai dan berharga, ya udah menurut aku sah-sah aja disimpan selama kita punya tempat untuk nyimpennya dan kita bisa ngerawat barang tersebut. Kebohongan yang ketiga, ini sering banget aku temuin, kayak nanti orang yang ngasih marah. Aku baru sadar ya, aku kayak sekarang tuh jarang banget loh terima hadiah. Kayak aku hampir sudah tidak pernah terima hadiah loh. Mungkin karena orang-orang merasa bahwa kalau mereka ngasih barang ke aku nggak pakai kali ya. Tapi buat aku gini ya, daripada barang itu aku simpen, rusak, nggak kepake, lebih baik aku kasih orang kan, bisa kepake. Kalau aku pribadi mau ngasih sesuatu, hadiah ke orang lain, pertama, aku kasih hadiah yang bisa dipakai. Jadi aku punya video ini adalah contoh hadiah-hadiah yang bisa kalian kasih sebagai seorang minimalis. Jadi hadiah yang nggak ngumpulin clutter, atau hadiah yang seenggaknya bisa memberikan nilai daripada sekedar barang yang cuma ditaruh dan dilupakan. Buat aku, baper atau nggak bapernya itu balik lagi sih ke orang masing-masing ya. Karena ya banyak dari kita justru sekarang karena baper akhirnya kayak
bisa dibilang makan hati gitu ya, cuma nyimpen barang itu karena kita merasa nggak enak sama orang yang ngasih. Kalau menurut aku, kalau orang yang deket, ya kita jelasin aja, kita berterima kasih karena udah dikasih hadiah itu, tapi bilang aja bahwa misalnya ini barangnya nggak kepake, jadi gimana kalau aku kasih orang aja dan lain sebagainya. Lebih baik kita jelasin. Jadi kayaknya semakin dewasa juga, semakin tua, itu tuh kayak aku makin mikir bahwa the value of a relationship it's not on the object gitu, but on the person. Jadi bisa aja kalau misalnya teman kalian ulang tahun, daripada kalian kasih hadiah, ya kalian tanya aja, mau gue traktir nggak? Itu menurut aku contoh paling gampang. Karena dengan kalian makan bareng, kalian bisa ngobrol, kalian bisa punya quality time lagi yang mungkin selama ini udah nggak kalian punya karena sama-sama sibuk kerja dan lain sebagainya. Tapi di hari ulang tahun itu, kalian bisa punya quality time lagi. Menurut aku itu jauh lebih berharga daripada sekedar barang. Kebohongan yang keempat, declutter nanti. Ya udah, nanti mah itu udah kebiasaannya, nanti dan nanti sampai akhirnya kita tidak akan pernah declutter. Makanya saran aku buat kalian yang baru pertama kali mau declutter, kalian bisa gunain metode 4 boxes, atau intinya adalah metode box, dimana kalian itu gak harus langsung membuang atau mendonasikan barang kalian, tapi kalian cukup taruh aja di box. Kalian kasih waktu misalnya 3 bulan. Kalau selama 3 bulan kalian gak ambil barang dari box tersebut, artinya memang kalian gak butuh barang-barang itu di dalam hidup kalian. Kalau kalian mau tahu tentang metode declutter lainnya, kalian bisa klik video aku yang ini, bisa kalian tonton setelah nonton video aku yang sekarang. Kebohongan yang kelima, nanti kalau butuh gimana kak? Just in case items. Buat aku just in case item ini adalah hal yang sangat mengerikan, karena itu adalah sumber clutter. Ya, aku punya tips untuk kalian yang suka takut berlebihan. Karena menurut aku orang yang suka nyimpen just in case item ini adalah orang yang takut berlebihan. Contohnya apa ya? Di dapur aja deh ya. Misalnya di dapur kalian punya banyak sutil atau oseng-oseng. Itu ya, misalnya kalian punya 3. Caranya adalah kalian jangan simpen sutil itu di dalam laci. Taruh sutil itu di atas meja. Intinya adalah barang-barang just in case kalian yang kalian simpen itu taruh di yang kelihatan mata. Baju misalnya, jangan taruh di box, jangan taruh di koper, jangan taruh di dalam laci-laci. Taruh di gantung atau di depan lemari. Gantung biar mata kalian lihat tuh baju itu. Kalau misalnya kalian beneran pakai ya, pada saat kalian masak kalian ambil sutil yang just in case itu, artinya oke lah, kalian berarti masih pakai. Kalau misalnya kalian siap-siap mau pergi, kalian udah gantung tuh baju-baju just in case item kalian itu di depan lemari. Tapi pas kalian mau pergi, kalian tetap ambil baju yang itu lagi tuh. Kalian kan ya jawab sendiri ya. Artinya sebenarnya kalian udah tahu jawabannya. Jadi itu tips aku. Barangnya tuh jangan disimpan, harus kelihatan mata supaya kita tuh makin terbuka matanya bahwa banyak barang kita. Kebohongan yang keenam, nanti aku pakai kalau cukup. Gini ya, aku senang banget sebenarnya kayak gini, karena ini tuh sebenarnya bisa membawa kedua hal. 1, motivasi, atau 2 adalah akan jadi just in case item, balik lagi ke yang tadi. Pertama gini, kalau misalnya kalian nyimpen baju tersebut dengan pikiran bahwa itu akan aku pakai kalau aku kurus, aku simpen barang itu supaya aku tuh termotivasi. Kalau kalian bener-bener olahraga dan mengubah pola diet, simpen, gak apa-apa, karena itu benar-benar akan jadi motivasi. Dan menurut aku gantung bajunya biar kelihatan bahwa aku akan pakai baju itu, jadi kalian bisa semangat. Tapi kalau misalnya kalian simpen baju itu dengan pikiran nanti aku pakai kalau misalnya udah muap, tapi kalian olahraga enggak, ngubah diet makan enggak, pola atau gaya hidup kalian enggak berubah, percuma. Jadi stop kebohongan-kebohongan itu kalau kalian gak ngelakuin apa-apa. Karena perubahan itu butuh proses. Perubahan itu harus ada sesuatu yang dilakukan. Gak bisa kalian tuh berubah tanpa melakukan apa-apa. Kebohongan yang ketujuh, aku simpan buat nanti dipakai sama anak-anak. Aku banyak banget nemu pertanyaan kayak gini. Pertanyaanku tuh biasanya 1, anak-anaknya umur berapa ya kak? Kalau misalnya ya, let's say aku nih umur 29 tahun. Misalnya aku punya anak cewek, terus aku simpen baju-baju aku yang sekarang nih. Aku nggak declutter, aku taruh di box untuk nanti my baby girl. Anggap deh paling cepet dia bisa pakai baju aku mungkin umur 15 tahun. Jadi di boxnya tuh aku tulis to my baby girl 15 tahun lagi. Menurut aku nggak make sense. Pertama adalah belum tentu seleranya sama. Yang kedua adalah belum tentu baju sekarang itu masih ngetren atau masih model di zamannya dia 15 tahun lagi. Tapi menurut aku sih yang pertama adalah
selera ya, selera kita kan belum tentu sama selera anak-anak kita. Jadi menurut aku itu akan buang-buang tempat banget kita nyimpenin baju dengan pikiran buat anak kita, ternyata nggak dipakai sama dia. Ini juga terjadi misalnya sama anak kakak beradik gitu ya. Jadi misalnya kita punya anak pertama usianya 5 tahun, tapi kita juga punya anak bayi yang lebih kecil usianya sekarang 2 tahun. Artinya beda 3 tahun. Menurut aku itu masih make sense. Kalau misalnya kalian mau nyimpen barang-barang si kakak yang 5 tahun itu untuk dipakai nanti si adiknya 2 atau 3 tahun lagi, itu masuk akal. Yang gak masuk akal itu adalah nyimpenin barang yang bakal dipakainya mungkin 10 tahun ke atas. Kebohongan yang ke-8, aku tinggal serumah sama orang yang non minimalis. Terus Kenapa tinggal sama orang non minimalis bikin kalian gak declutter? Saran yang selalu aku kasih untuk orang-orang yang tinggal sama orang lain, even dia minimalis atau non minimalis, selalu declutter barang sendiri. Kayak misalnya suamiku, dia dibilang minimalis juga enggak, tapi dia kayak ya kebanyakan laki-laki pada umumnya memang barangnya nggak banyak. Aku nggak langsung mendeclutter barang dia sesuka aku loh. Aku akan suruh dia declutter sendiri, atau misalnya aku akan tunjukin ke depan mata dia, dipakai nggak, kayak gitu. Tapi aku nggak tiba-tiba kayak langsung ngebongkar baju dia terus nggak declutterin barang dia. No, karena itu bukan barang aku, itu haknya suamiku. Terus jangan pusing sama barang orang lain. Karena apa? Kita tinggal satu rumah, artinya kita harus menghargai orang lain juga di dalam rumah itu. Sama seperti dia menghargai kita sebagai seorang minimalis. Jadi aku setuju bahwa ini adalah suatu tantangan, tapi bukan artinya tantangan ini membuat kita tuh jadi nyimpen sampah. Kebohongan yang ke-9 adalah ini barang cuman kecil doang kak, nggak ngaruh apa-apa kalau aku declutter. No, itu salah. Sekecil apapun itu ngaruh. Struk, bonbon bekas belanja, buang. Pulpen yang udah nggak ada isinya, ikat rambut yang udah melar-melar. Declutter itu memberikan dampak sekecil apapun barangnya. Jadi jangan pernah punya pikiran kayak, lah aku cuman declutter ikat rambut doang kak, sama ini penjepit-penjepit kertas, nggak ngaruh lah apa-apa. Ngaruh. Lakuin dari hal kecil, lama-lama mindset kita akan berubah dengan sendirinya. Ini adalah yang terakhir, yang sampai sekarang aku pun masih kayak berproses di sini, yaitu adalah aku orangnya nggak estetik kak. Aku orangnya nggak rapih. Itu aku tuh tinggal di kamar doang dan kamar aku sama sekali nggak estetik. Ini doang nih aku susun supaya seenggaknya di kamera kelihatan bagus. Tapi untuk barang-barang lainnya, seperti kamar anak kosan sekarang aja kamarnya pada estetik. Aku nggak peduli. Karena buat aku bukan estetiknya. Karena aku bukan estetik minimalis. Jadi ada berbagai macam jenis minimalism. Kalau misalnya kalian belum tahu kalian jenis yang mana, kalian bisa tonton di video kayak gini. Akan aku taruh linknya di atas sini, langsung diklik aja. Aku itu adalah praktikal minimalis dan frugal minimalis. Makanya yang aku omongin apa sih? Duit. Dan praktikal itu dalam arti kayak barang yang aku punya memang yang aku pakai. Entah aku nyimpennya di mana, entah aku organizingnya kayak gimana, intinya aku tahu aku punya dan aku tahu aku butuh. Tapi bukan artinya kalau kita nggak estetik kita nggak declutter. Bukan artinya kalau kita nggak estetik atau nggak rapi kita jadi ngumpulin sampah. No. Sekarang bayangin aja ya, aku punya sedikit barang aja nggak rapi, apalagi punya banyak barang. Udah, itu dia pertanyaannya. Silakan dijawab di kolom komentar. Sedikit barang aja kita nggak rapi, apalagi punya banyak barang, ya? Kapal pecah itu rumah namanya nanti. Jadi segitu aja 10 kebohongan yang mungkin sering muncul di pikiran kita, at least di pikiran aku saat aku lagi decluttering. Kalian bisa tulis di kolom komentar kira-kira kebohongan apa lagi yang sering pikiran kalian tuh munculin saat kalian lagi declutter, yang bikin kalian makin susah untuk declutter barang-barang kalian. Kalian bisa taruh di kolom komentar bawah. Jangan lupa kalau misalnya kalian suka sama video ini, kasih like kalian, dan kalau kalian belum subscribe, klik tombol subscribe-nya. Buat kalian yang belum join grup Telegram, bisa langsung join, linknya akan aku taruh di kolom deskripsi di bawah. Aku harap kalian suka sama video ini dan video ini bisa membantu dan menginspirasi kalian, karena itulah yang selalu aku harapkan dari setiap video aku. Kalau gitu sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.